Hal yang bikin kaget di makam keramat ini adalah terdapatnya sebuah gundukan tanah yang siapa sangka tempat itu merupakan sebuah makam keramat. Mitos yang berkembang di masyarakat bahwa sebelum ditemukannya makam tersebut, menurut warga setempat, setiap menjelang maghrib di lokasi ini sering dijumpai sosok orang yang berwudu di sungai. Tak hanya itu, hal mistis lain juga pernah diceritakan warga, bahwa pernah dijumpai sosok ular besar dan juga harimau putih yang ukurannya sangat besar. Selain wisata alam yang banyak tersebar di beberapa tempat, Lamongan juga menyuguhkan wisata religi. Salah satunya adalah makam wali yang masih jarang diketahui banyak orang. Lokasinya berada di Desa Brumbun, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Hal yang bikin kaget di makam keramat ini adalah terdapatnya sebuah gundukan tanah yang siapa sangka tempat itu merupakan sebuah makam keramat. Tidak hanya itu, makam tersebut juga diapit oleh sebuah pohon. Makam ini dipercaya seorang ulama yang bernama Syekh Musyafa. Mitos yang berkembang di masyarakat bahwa sebelum ditemukannya makam tersebut, menurut warga setempat, setiap menjelang maghrib di lokasi ini sering dijumpai sosok orang yang berwudu di sungai. Setelah sosok tersebut selesai berwudu, kemudian menuju ke tempat sebuah gundukan tanah, lalu anehnya tiba-tiba hilang dan tak tahu kemana. Hal itu terjadi tidak hanya sekali dua kali, namun beberapa kali warga sering dijumpai sosok tersebut. Akhirnya warga setempat berinisiatif mendatangkan ahli spiritual, dan ternyata benar, di dalam gundukan tanah tersebut terdapat sebuah makam keramat wali Allah yang bernama Syekh Musyafa. Tak hanya itu Bolo, hal mistis lain juga pernah diceritakan warga, bahwa pernah dijumpai sosok ular besar dan juga harimau putih yang ukurannya sangat besar. Diduga sosok ular dan harimau tersebut merupakan pengawal dari Mbah Musyafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya berada di Desa Brumbun, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Nah, di dalam penelusuran kali ini saya akan mengajak teman-teman ke sebuah tempat yang disakralkan dan juga dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Nah, seperti apa tempat tersebut? Ikuti terus perjalanan kami. Jadi seperti ini teman-teman, lokasinya itu ya cukup unik, ada gubuk ya seperti ini, seperti musola tadi itu. Nah, kita harus melewati ini teman-teman, jembatan, dan ada sungai kecil. Bagus ya teman-teman, indah, gemericik airnya. Seperti ini area lokasinya itu teduh sekali karena banyak pohon besar begitu teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman menuju ke area lokasinya. Suasananya itu adem ya. Nah, kayak gini teman-teman, rapi dan tertata ya. Dari depan sini seperti ada musola kuno begitu teman-teman ya. Nah, area yang disakralkan itu yang di pagar ini teman-teman, yang di pagar besi ini ya, di bawah pohon besar itu. Jadi dililit akar dan bebatuan besar ya, seperti batu-batu andesit. Nah, sebelum ke sana coba kita lihat ke sini ya teman-teman. Ini apa sih teman-teman? Nah, seperti musola begitu teman-teman di sini ya. Nah, di sini ada silsilah teman-teman.
makam keramat di Gunung Mucek namanya. Nah, nasab keturunan Syekh Ahmad Khalil, Syekh Musafa atau Mbah Sopo bin Syekh Muhammad Rafiq bin Syekh Abdullah bin Syekh Abu Mubarak bin Syekh Abu Sasmita bin Syekh Abdullah bin Syekh Harnia Abu Wasli Abdullah bin Syekh Abu Saleh bin Syekh Ahmad Khalil bin Syekh Abu Jalil Syekh Mudarik bin Syekh Sarifuddin Syekh Sarab atau Syekh Abdul Wahid. Nah, seperti ini ya silsilahnya itu. Ini namanya Gunung Mucek ya teman-teman. Penamaannya cukup unik. Nah, ini ada kentongan kuno teman-teman. Lokasinya juga wadem ini. Di situ itu sungai teman-teman. Nah, kita coba beranjak ke lokasi itu ya teman-teman. Kita langsung menuju ke situ teman-teman. Jadi dikelilingi sungai begitu teman-teman ya, melingkar. Nah, kita coba lihat ke area ini ya teman-teman. Mbah Sopo Kang tadi Kang? Mbah Musafa. Mbah Musafa ya. Gunung Mucek Kang. Apa Gunung Mucek ini tak Kang? Gunung Micek. Oh, Micek. Ini memang dataran tinggi. dataran tinggi ya lokasi ini. Tapi memang kalau dilihat dari mungkin di daerah Jombang itu kelihatan ini datarannya tinggi. Di dataran tinggi ya desanya ini. Jadi begitu. Nah, kayak gini teman-teman, lokasinya itu banyak batu-batu besar ya. Ini dililit akar teman-teman. Dan batunya itu seperti batu pecahan dari candi begitu dan bermotif ya teman-teman. Coba kita berkeliling ya teman-teman. Nah, itu ya ada batu nisannya dililit kain putih itu, terlihat ya teman-teman. Dan ada sesajian juga di bagian dalam itu terlihat seperti ini. Banyak batu-batu ini ya, ada batu bata besar yang kemungkinan ini juga mungkin ada bangunan kuno ya teman-teman di area lokasi ini. Seperti ini ya teman-teman. Ini tidak ada pintunya sayangnya kalau mau masuk itu ya. Nah, kayak gini ya teman-teman, akarnya itu loh sampai nyelontang ya, sampai memanjang. Ini benar-benar unik ya teman-teman, di bawah pohon besar. Jadi tambah meninggi begitu. Batu nisannya aja itu di bagian agak ke bawah ya, dari kontur tanahnya lebih tinggi. Masa menyembul gitu ya ini, karena terdorong akar ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada sungai, bagus sekali loh batu-batunya itu. Banyak orang nyuci motor dan nyuci baju ya teman-teman. Bagus. Nah, di sini banyak batu bata teman-teman. Kayaknya ini betul ada bangunan kuno karena tanahnya itu sedikit meninggi ya, atau mengunduk begitu teman-teman. Nah, satu batu nisan itu dan satunya ini berada di sini teman-teman, batu nisannya. Nah, di sini teman-teman batu nisannya. Ini terlilit akar, benar-benar terlilit akar ya, sampai menyembul ke atas ya teman-teman. Nah, apakah memang betul ada sebuah makam yang lebih dulu atau memang ada bangunan kuno juga di bawahnya ya? Mungkin teman-teman tahu terkait hal ini bisa komen ya. Mungkin warga sini atau seperti apa. Dan di sini tuh banyak batu bata. Lu ada sisi ular teman-teman. Ya Allah, ini ularnya besar ini. Ya, ularnya besar ini. Melungsungi ini teman-teman. Jadi banyak batu bata kuno teman-teman di atas itu teman-teman ternyata. Ini pohon jati teman-teman. Udah besar ini, usianya sudah ratusan tahun mungkin ya teman-teman.
Wih, itu batu bata full teman-teman di atas itu teman-teman. Yang tidak kalah menarik itu area lokasinya ini loh teman-teman, yang berada di pinggiran sungai, dikelilingi sungai begitu. Nah ini pintu masuknya, tapi sayangnya digembok teman-teman. Tapi sudah bisa dilihat ya teman-teman dari sini saja. Jadi memang mungkin ada sebuah bangunan yang terpendam dan belum terungkap begitu teman-teman ya, terkait apa sejarah panjang yang ada di sini. Nah, untuk mengenai hal tersebut yang ada di sini, siapa yang disemayamkan itu sudah tertera tadi. Namun kebenaran atau memang sudah kepercayaan masyarakat, kita juga memahami saja atau memaklumi ya. Memang tempat-tempat keramat itu biasanya seperti itu teman-teman. Benar salahnya bukan tanggung jawab kita ya, yang pasti kita cuma menguri-uri terkait apa yang sudah dipercayai saja, karena ada ahlinya sendiri teman-teman untuk mengoreksi apakah betul ini makam atau dulunya sebuah bangunan kuno ya. Jadi terlilit akar begitu teman-teman ya, luar biasa. Dan kalau dilihat dari silsilah itu tertera dari keturunan Mbah Khalil ya, mungkin Mbah Khalil Bangkalan. Nah mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan dari Lamongan, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu rahayu rahayu.